Warkahi sujud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad allazi alamana kaifa naskuru lima maulana al-wadud wa ala alihi wa ala kulli bi'adhi mustaqimin madud. Amma ba'du. Hadiratul mukarramin, para kiai, para asadid, para hujat yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Wabil khusus guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Ustaz Ahmad Ruhi Gonjali beserta keluarga. Semoga beliau senantiasa disehatkan badannya, senantiasa dimurahkan rezekinya, senantiasa dipanjangkan umurnya. Dan yang tak lebih penting lagi, semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua. Semoga berkah buat kita semua. Apa yang telah diajarkan, wabil khusus saya pribadi diajarkan sama beliau. Semoga berkah buat saya juga. Yang kami hormati, wabil khusus Ustaz Masnadi selaku pembimbing Majlis Taklim Hidayatul Talibin. Yang kami hormati, wabil khusus Habib Salim. Yang kami hormati Ustaz Roni Agus Gufron. Dan tak lupa orang tua kita Bapak Ustaz Hadi Yasin. Semoga beliau diberikan kesehatan, amin. Dan yang kami muliakan segenap Bapak dan Ibu yang hadir pada malam hari ini. Mohon maaf ya, tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak merasa hormat dan takjim saya kepada Bapak dan Ibu semuanya. Tiada suatu kata yang pantas kita ucapkan pada malam hari ini selain puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat panjang umur. Karena banyak di luar sana Bapak dan Ibu yang panjang umur tapi tidak sehat, yang sehat tapi tidak panjang umur. Tapi alhamdulillah kita semua yang hadir di sini diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang, yang penuh keimanan dan ketauhidan. Minaz zulumati ilan nur. Dan semoga nanti di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaatnya dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kelihatannya ibu-ibu udah pada ngantuk nih. Saya mengajak bersalat boleh ya Bu ya, supaya agak seger gitu Bu. Boleh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan malam ini izinkan saya menyampaikan pencerahan dengan tema kiat menggapai husnul khatimah. Kira-kira Dr. Simin mau husnul khatimah sekarang apa nanti? Saya mau tanya. Nanti aja nih. Ibu-ibu kira-kira mau sekarang apa nanti nih husnul khatimah? Oh iya, semuanya pasti pengennya nanti ya. Iya. Tapi ya nggak tahu juga ya. Saya juga nggak jamin. Entah mungkin yang tua duluan, apa saya duluan. Saya juga nggak tahu. Kalau saya sih biasanya ya kalau Mang Parasimin mau duluan saya ikhlas. Saya ridho, lahir batin. Kalau Mang Parasimin mau duluan, saya belakangan nggak apa-apa.
Saya belakang juga kalau sini duluan, dia nggak apa-apa. Gitu. Ya. Dengan sifat irodatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sesuatu di alam panah ini secara berpasang-pasangan. Benar apa betul, Bu? Betul ya. Ada siang, pasti ada malam. Ada laki-laki, pastinya ada perempuan. Begitu pula ada kehidupan, pasti ada kematian. Makanya kita jangan kaget kalau misalnya kita nih duduk bareng ngopi pagi-pagi makan nasi uduk, begitu jam 12 siang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah pulang ke rahmatullah. Siapa ya? Tetangga saya kemarin sana di Cibubur. Makanya saya juga, Masya Allah, perasaan tadi saya ngobrol sama beliau, tapi jam 12 sudah diumumkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, yang namanya kematian kita tidak ada yang tahu, Bapak dan Ibu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 34, walikulli ummatin ajalun. Tiap-tiap umat memiliki batas waktu ajal dan batas waktu kematian. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila telah datang waktunya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sedikit pun dan tidak dapat pula memajukannya. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, tentunya kita berharap kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Namun, bagaimanakah caranya? Dan jalan manakah yang harus kita tempuh sehingga sampai pada derajat orang-orang yang memperoleh husnul khatimah? Menurut Imam Sufyan Ats-Tsauri, bahwa sekurang-kurangnya terdapat 3 macam kiat untuk menggapai husnul khatimah. Kiat yang pertama, selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Oleh karena itu, marilah kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama ya kita hadir di Majelis Taklim Hidayatul Thalibin. Mudah-mudahan dengan kita hadir di majelis ilmu ini, kita akan bertambah dan bertambah keimanan kita dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebagaimana pesan Luqman kepada anaknya yang diabadikan dalam surat Luqman ayat 13, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu mempersekutukan Allah, inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Oleh karena itu, marilah kita jaga dan pelihara iman dan takwa kita dari perbuatan-perbuatan maksiat yang akan menjerumuskan kita ke lembah kenistaan. Bisa jadi, mohon maaf, seorang penjudi mungkin meninggal dalam keadaan berjudi di meja judi. Seorang pemabuk meninggal dalam kondisi bermabuk, begitu pula seorang penzina meninggal dalam kondisi berzina. Nauzubillah min dzalik. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu saya untuk mengajak beristighfar dulu dah. Kayaknya Pak Haji Yasin udah ngantuk. Yuk kita bersama-sama beristighfar dulu yuk. Astagfirullah.
mati. Harta dan anak hanyalah titipan, ajal menjemput datangnya pasti. Tingkatkan takwa, kuatkan iman, seru semua sanak saudara, agar tak menyesal di hari kemudian. Badan dibungkus dengan kain kafan. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Lalu kiat yang kedua, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman, tentunya kita akan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampunan dan pertolongannya agar senantiasa kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan di dalam surat Ali Imran ayat 193, Rabbana, ya Tuhan kami, faghfir lana dzunubana, hapuskanlah segala dosa-dosa kami, wa kafir anna sayyi'atina, hapuskanlah segala kesalahan-kesalahan kami, wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Dalam upaya menggapai husnul khatimah, Nabi Yusuf pun selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunannya. Kira-kira ada yang tahu nggak di doanya Nabi Yusuf, Ibu? Bu? Ada yang tahu nggak? Mungkin Pak Rasimin tahu doanya Nabi Yusuf? Karena saya juga lupa ingat. Kuburan ya. Ya, sebagaimana diterangkan di dalam surat Yusuf ayat 101, tawaffani musliman, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam, walhiqni bis sholihin, dan gabungkanlah aku beserta orang-orang yang saleh. Nabi Yusuf insya Allah dijamin masuk surga, tapi beliau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon ampunannya. Tapi kita semua yang hadir di sini terkadang malas ya Bu ya. Kadang malas ya. Habis sholat maunya langsung buru-buru jalan. Ingatnya nasinya belum matang. Benar nggak Bu? Kadang-kadang ingatnya belum belum ngerapiin dapur katanya. Lalu kiat yang ketiga, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari baginda Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, maukah aku tunjukkan amalan yang dapat mengangkat derajatmu lebih baik daripada berinfak emas atau perak? Lantas para sahabat serentak menjawab, mau ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, berzikirlah kepada Allah yang Maha Tinggi. Namun, bagaimanakah caranya agar zikir yang kita lakukan mampu menghapus dosa-dosa kita, mampu menggugurkan dosa-dosa kita? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, baginda Rasulullah SAW bersabda, wa man qala subhanallahi wa bihamdihi, barang siapa membaca subhanallahi wa bihamdihi, maha suci Allah dan segala puji baginya, fi yaumin mi'ata maratin, 100 hari dalam sekali, tetap katayahu walau kana bisla jabalil bahri, maka
akan diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Sangat mudah kan Bu membaca subhanallahi wa bihamdihi 100 kali sehari, insya Allah dosa-dosa kita akan dihapuskan meskipun sebanyak buih di lautan. Berhubung tadi Ustaz Wasnadi sudah membisikkan saya katanya cukup 5 menit saja, tapi ini udah lebih dari 5 menit. Tambah lagi. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini senantiasa selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala memohon ampunannya. Namun sebelum saya tutup, saya pantun dulu nih. Pantunnya mau 3 apa 4? Soal banyak pantun saya Pak. Satu aja ya. Kalau satu berarti 1. Mendulang emas dapatnya tembaga. Jangan. Hati senang rasanya melihat di depan calon-calon penghuni surga. Amin. Satu lagi ya. Ya, boleh. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna. Oleh karena itu, kalau memang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau memang ada salahnya itu murni dari kebodohan saya. Mohon maaf karena saya masih tahap pembinaan Yayasan Arisalah Jakarta. Oleh karena itu, bila mana ada kesalahan, kehilapan, baik menyampaikan ayat dan hadis, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahu mu'affiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Ustaz Ujang atas segala fatwa agamanya. Semoga apa yang beliau sampaikan